Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ervia Aldi Hasadila, NPM A1A021-098. Di video ini saya akan memenuhi tugas agama Islam yang bermateri sumber hukum Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yaitu ada sumber hukum Islam. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan, yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar atau pedoman bagi syariat Islam. Yang kedua yaitu ada macam-macam sumber hukum Islam. Terdapat 3 macam sumber hukum Islam. Yang pertama Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama, kita akan menjelaskan Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber hukum Islam pertama, karena Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berisikan petunjuk dan pedoman hidup kepada umat manusia yang bersifat selamanya. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka tidak dapat disebut Al-Quran. Seperti wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, memang itu termasuk kalam Allah, tapi tidak bisa disebut Al-Quran karena tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran disampaikan kepada kita semua secara mutawir dan tanpa keraguan sedikit pun. Yang membacakan Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dan Al-Quran itu dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri oleh surat An-Nas. Yang selanjutnya yaitu ada keistimewaan Al-Quran. Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama memiliki beberapa keistimewaan, yaitu membacanya dinilai ibadah dan mendapatkan pahala. Isi kandungan serta lafaznya tidak akan mengalami perubahan maupun pergantian, tidak lekang oleh waktu atau hukumnya masih bisa dipakai hingga masa kini. Yang kedua yaitu ada hadis. Pengertian hadis atau hujiyah hadis adalah keadaan hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum. Al-dalil al-syari'i. Sama dengan Al-Quran, dikarenakan adanya dalil-dalil syariah yang menunjukkan hadis adalah sumber hukum Islam, pedoman hidup manusia yang kedua setelah Al-Quran. Adapun kedudukan hadis, hadis berkedudukan sebagai sumber atau dalil kedua setelah Al-Quran yang mempunyai kekuatan untuk ditaati serta mengikat untuk semua umat Islam. Karena pada dasarnya hadis berfungsi menjelaskan hukum-hukum dalam Al-Quran dalam segala bentuknya sebagai disebutkan. Terdapat macam-macam hadis. Yang pertama yaitu hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan tabit hingga sampai akhir sanad. Tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Yang kedua yaitu ada hadis hasan. Hadis hasan merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang memenuhi kriteria hadis sahih. Namun terdapat jalur lain yang bernilai hasan sesuai dengan rumusan Al-Tirmizi. Yang ketiga yaitu ada hadis daif. Hadis daif adalah Yang ketiga yaitu ada hadis daif. Hadis daif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hasan. Hadis daif tidak sama dengan hadis maudhu atau palsu. Hadis daif memang dinisbahkan kepada Rasulullah, tetapi hadisnya tidak kuat hafalan ataupun kredibilitasnya, atau ada selisihan sanad yang terputus. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada ijtihad. Pengertian ijtihad. Kata ijtihad sendiri berasal dari kata ijtihada yajtahidu. Ijtihadan yang memiliki arti mengerahkan segala kemampuan yang ada pada diri dalam menegakkan beban. Menurut bahasa, ijtihad dapat diartikan dengan bersungguh-sungguh dalam mencurahkan semua isi pikiran. Ijtihad sendiri dipandang sebagai sumber hukum Islam yang ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad juga dapat menjadi pemegang fungsi penting dalam menetapkan hukum Islam. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Adapun kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad dapat dikatakan sejajar dengan hukum Islam lainnya, yakni Al-Quran dan Sunnah. Sangat penting adanya bagi umat Islam
yang memahami kedudukan ijtihad sebagai tambahan pengetahuan tentang Islam agar tidak ada kesalahpahaman dan dalam mendalami ijtihad tersebut. Selanjutnya ada fungsi ijtihad. Fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya. Akan tetapi tidak ditemukan baik di Al-Quran ataupun hadis. Baiklah, itulah video penjelasan tentang sumber hukum Islam yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.